ada kampung mu'allaf, tidak ada masjid, maka boleh zakat harta kita bangun masjid. Itu masuk kategori fisabilillah. Nah, saudaraku, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah sholat Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, ada pemberian Allah, di mana pemberian itu memang kita mau, dan pemberian itu mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang lazimnya disebut nikmat. Saya mau jadi pegawai dan Allah kabulkan. Lalu kepegawaian saya itu makin mendekatkan saya kepada Allah, itulah nikmat. Pamase naseng yogi. Tapi ada juga pemberian Allah, kita tidak mau, kita tidak senang, tapi Allah kasih. Itulah musibah. Tidak ada orang mau terbakar rumahnya, kena gempa, banjir, badai, tapi Allah kasih. Nah kena kuabala, kena musibah. Dan musibah itu datang tidak serta-merta. Tidak ujuk-ujuk datang, tak banjir, tidak. Allah ini maha pengasih dan maha penyayang. Tidak mungkin tiba-tiba satu daerah dikasih, tak. Dan sifat musibah itu ada 3. Kita lagi berduka kan, saudara kita di Jawa Barat. Musibah itu ada 3 kategori. 1, ujian. Siapa yang diuji? Mereka yang baik imannya. Mereka yang bagus akhlaknya. Maka si tepena, maka si kedo-kedona. Nah kena ya bala, Allah turunkan musibah. Sesungguhnya dia lagi diuji. Namanya orang ujian pasti berat. Tapi pasca ujian, maqamam mahmuda. Saya angkat derajatmu. Mau jadi dokter, bondak gampang. Diuji. Mau jadi guru besar, tidak gampang. Tapi begitu kau lulus, dapat kau penghargaan. Jadi kau dokter, jadi kau guru besar. Diuji. Yang kedua musibah berupa teguran. Siapa yang ditegur? Mereka yang 50-50. Dia yang sholat, dia yang korupsi. Dia yang sedekah, dia yang rampok. Nah songogie, napa si jama-jamai anu salai si banu madicenge. Allah tegur, jangan kau begitu. Kasih musibah, supaya apa? Mari ngerek kok, ingat kok. Yang ketiga, musibah berupa azab, pacallah. Siapa yang mereka diazab? Mereka yang maksiat, tidak pernah ibadah, dosa aja dia kerja. Dikasih kok azab. Dihukum kau dulu. Bahasanya dipanjar kau. Nisare kau DP. Aslinya nanti di akhirat bayar lunasnya. Dalam satu kawasan, satu musibah, banjir, gempa, tsunami, longsor, satu jenis musibah. Dalam penduduk itu ada 3 kategori. Ada yang diuji, ada yang ditegur, ada yang diazab. Nah untuk mengetahui apa dia uji, diazab atau dia ditegur, tergantung orangnya. Ada orang tidak sholat, tidak puasa, maksiat aja kerjanya. Di lingkungannya tidak ada senang. Tiba-tiba kena tsunami, longsor. Dia datang. Diuji kah ini? Diuji kah Ustaz? Dalam hatiku bukan diuji, dipanjar kok. Nah, kenapa Allah turunkan musibah? Tidak mungkin Allah turunkan begitu saja. Bahasa Al-Qur'annya menurut surah Ali Imran, itu bahasanya diundang itu musibah nah datang. Mu'obbi'i. Apa yang penyebab datangnya musibah menurut Al-Quran surah Ali Imran ini? 1. Wayakfuruna bi ayatillah. Mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Apa itu kufur? Bahasa Arab. Apa Indonesianya? Kau sembunyikan ayat-ayat Allah. Artinya apa? Kau baca ayat Allah, kau baca tiap malam Jumat, tapi nilai-nilai dalam ajaran itu kamu injak-injak. Sudah tahu bayar zakat wajib, tapi tidak bayar zakat. Tak aja nih nak calaku puangnya. Zakat, ini yang banyak kita lalaikan.
Solat Pak, wah alhamdulillah bagus solat kita. Tapi kita lalaikan zakat. Padahal zakat itu satu paket dengan solat. Orang yang tidak solat, bayar zakat, solatnya sia-sia. Tidak bayar zakat. Orang yang bayar zakat tapi tidak menunaikan solat, zakatnya akan hilang. Tidak ada gunanya. Dalam ilmu tafsir, ini disebut perintah serangkai. Maknanya, tidak diterima perintah yang satu apabila perintah rangkaiannya tidak dilakukan. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kau kepada Rasulnya. Taat kepada Allah tapi mengkhianati Rasul, taatmu kepada Allah sia-sia. Begitu juga sebaliknya. Perintah serangkai yang kedua, aqimis shalah wa atuz zakat. Tetongangi sampajangnya, wajah sekemu. Tidak boleh dipisah. Solatnya baik, tapi zakatnya dia tidak tunaikan. Maka solatmu akan sia-sia di akhirat kelak. Kita kalau solat Pak rajin, puasa rajin, umroh tiap tahun. Tapi sudah kita sakati itu mobil tak. Sudah kita sakati itu jam tangan tak. Sudah kita sakati itu handphone tak. Sudah kita sakati itu rumah tak. Sudah kita sakati itu honor tahunan tak. Kalau tidak, inna azabi lazadid. Tunggu mi, kucallako. Dan azab Allah itu turun tak. Biar yang sholat kena di situ. Biar yang baik agamanya kena di situ. Kenapa? Yang baik agamanya diuji kok. Ujianmu apa? Kenapa tetanggamu kok tidak ingatkan? Bayar zakat kita, Pak. Bapak yang punya mobil, punya rumah, apa sudah bayar zakat? Kalau tidak disakatkan, ilustrasi sederhananya begini. Dek toje namanya nelo puangnya, itu zakat. Tidak banyak ji. Berapa Ustadz? 2,5% ji. Tidak cukup 3 saudaraku. Kata Allah yang 97,5 ambil semua mako. 2,5 je saya minta. Orang cendekiawan, orang cerdik berkata lagi. Kenapa mesti dikeluarkan 2,5%? Modal-modal tak, risiko-risiko tak. Kita yang kerja, kok kenapa dikeluarkan 2,5%? Jawabannya begini. Apa Bapak bisa bekerja kalau dikasih lumpuh? Apa Bapak masih bisa ngajar kalau sudah dikasih penyakit ginjal, gula, lever tidak bisa lagi gerak? Naniga maleko yerosengnya ada singang. Siapa yang kasih kau itu kesehatan? Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dokter. Kalau dokter kasih sehat, kau tidak ada dokter kena COVID. Tapi siapa yang kasih sehat kamu? Allah. Maka Allah minta syukuri itu kesehatanmu cari nafkah. Syukuri itu kesehatanmu jadi profesor. Syukuri itu kesehatanmu jadi orang kaya. Wajah. Berapa kau bayar? 2,5%. Dan muka untuk Allah. Untuk siapa? Kasih ke itu sopirmu yang miskin. Kasih ke itu pembantumu yang miskin. Kasih ke itu temanmu yang tidak mampu. Kasih dia 2,5%. Kalau tidak, maka kotor semua harta kita. Ilustrasi contoh sederhana. Ini air. Air putih ini halal. Inilah gaji tak sebagai peneliti. Bukan peneliti yang bikin-bikin ya. Yang kita dapat gaji dengan halal. Nah ini nih. Boleh diminum. Tapi begitu Bapak tidak keluarkan zakatnya 2,5%. Bapak ibaratnya mencelupkan jari-jarinya di kloset. Kakus. 1 tetes saja masuk di sini. Itu 2,5%. Lebih banyak ini daripada yang masuk 1 tetes. Begitu air kloset masuk 1 tetes dalam air suci ini. Melo mau pakai minum kira-kira. Masih mau minum ini? Enggak. Kenapa? Karena kita tahu sudah kotor. Orang yang punya penghasilan lalu tidak bayar zakat, rumahnya dia tidak zakati, kebunnya dia tidak zakati, empangnya tidak disakati, gajinya tidak disakati, maka berkumpul, maka itu yang disebut titel Al-Quran At-Takazur. Berlomba-lomba memperkaya diri, mencari dunia sebanyak-banyaknya. Lalu mereka enggan membayar zakat. Maka akhirat nanti kau dapat hukumannya. Bahasanya ulama Pandrita Riolo. Ipasi depung mana roh asogiremu. Dijadikan rantai. Disuruh pikul. Dan di terakhirnya disuruh masak. Bahasanya kalau kita di kampung. Andre kula bocah buka mulutnya. Pasti masuk di situ. Itulah orang yang enggan membayar zakat. Nah zakat kita biasa salah paham. Nah bawa di masjid zakatnya. Zakat harta bukan ke masjid.
zakat harta bukan ke masjid. Kemana zakat harta? Ada 8 penerimanya. Yang inti dari 8 itu adalah pemberantasan kemiskinan. Itu masjid, sedekah. Tidak bisa ke masjid. Boleh ke masjid menurut ulama kontemporer, fikih kontemporer. Boleh dibawa zakat ke masjid dengan catatan di atas gunung, di gunung itu ada kampung mu'alaf, tidak ada masjid, maka boleh zakat harta kita bangun masjid. Itu masuk kategori fisabilillah. Nah, saudaraku, mudah-mudahan kita mulai mengetahui dan membayar zakat. Zakat syaratnya cukup haul dan nisabnya. Haulnya 1 tahun, nisabnya 85 gram emas. Artinya apa? Kalau Bapak punya harta 1 juta, belum wajib dizakat. Tapi kalau sudah cukup 85 juta, karena 1 gram emas sekarang 1 juta, berarti 85 juta. Ada wantak 85 juta, dikuasai selama 1 tahun, maka sudah wajib 2,5% keluarnya. Rumah sekali aja kalau dia hanya tinggali. Tapi kalau rumah itu berproduksi jadi kos-kosan, jadi rumah kontrak, maka setiap tahun dikeluarkan zakatnya. Begitu juga mobil, begitu juga emas. Kalau emas itu jadi rental, keluar masuk pengadaian menjadi modal, maka tiap tahun dikeluarkan. Tapi kalau hanya menjadi perhiasan, sekali saja kita keluarkan zakatnya. Inilah pengundang azab yang pertama. Wa yakfuruna bi ayatillah. Mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Dia baca ayat Allah, tapi ajarannya diinjak-injak. Yang kedua penyebab datangnya azab Allah, mereka membunuh Nabi secara tidak benar. Bah, berkata lagi mahasiswaku, bagaimana membunuh Nabi Ustaz? Nanda ada Nabi sekarang. Betul fisiknya Nabi sudah tidak ada. Lalu apanya yang kita bunuh? Ajaran-ajaran sunnahnya. Kalau kita bapak-bapak sunnah Nabi paling senang poligami. Tapi sunnah-sunnah Senin Kamis, berat. Solatnya Nabi, sampai bengkak betisnya Nabi kalau solat. Kita solat duhur 3 menit, 2 menit. Isya 2 menit cepat. Ditanya kenapa cepat sekali? Kan kita bukan Nabi Ustaz. Nabi itu solat 10 menit, 20 menit. Itu Nabi Ustaz. Kita ini manusia biasa. Tapi kalau istrinya Nabi langsung kita nomor 1 depan. Sunnah. Membunuh sunnah Nabi. Kemudian yang ketiga penyebab datangnya azab Allah. Terlewat-lewat. Mereka melampaui batas. Coba lihat Pak, kita melampaui batas. Kalau dulu orang malu dibilang pejudi, sekarang judi jadi kebiasaan hidup kita. Judi online. Dan kita tahu dan dibiarkan. Tunggu kasih turun semua. Kenapa orang baik kena? Kenapa kau tidak tegur? Berzina, selingkuh. Orang malu dibilang poligami Pak, takut. Tapi selingkuh dia senang. Berbuat maksiat tidak malu lagi. Dulu kalau ada orang hamil, diusir dari kampungnya. Mesuk kok, mau pakai sirik-sirik, mau tampuk. Sekarang pesta 7 bulan Pak. 7 bulan hamil kasih pega pesta besar-besar. Coba lihat orang Bugis dulu Pak. Kau mau tampuk anak-anak, biar tuh. Buang. Kau keluarkan ini kampung, tinggalkan, kau kasih malu-malu kita. Sekarang dikasih pesta besar-besar. Begitu diprotes. Cepat sekali ada cucu nih. Ya silaku. Maksiat terang-terangan. Tunggu azab Allah pasti turun. Dan yang keempat. Zalika bima adzau. Mereka berbuat zalim secara terang-terangan. Zalim ada 3. Zalim kepada Allah. Kita nikmati segala pemberian Allah. Kewajiban kita tidak lakukan. Zalim kepada Allah. Yang kedua zalim kepada sesama manusia. Zalim kepada mitra kerja, rekan sejawat, dipersulit profesornya, dipersulit naik pangkatnya supaya apa? Cukup 1 yang ada sinar di fakultas ini. Orang zalim seperti itu, tunggu mina siksa ku Allah. Gimana cara Allah menyiksamu? Pensiun nak kena mau stroke. Dan begitu kau kena stroke, tidak ada itu anak buahmu mau datang. Malah dia berdoa mudupai. Na'udzubillah min zalik. Zalim kepada sesama manusia. Haknya orang kita ambil. Kewajiban kita kepada orang kita tidak tunaikan. Zalim kepada sesama manusia. Bahkan jangankan orang lain. Kepada istrinya aja dia zalim. Kepada anaknya dia zalim. Zalim secara terang-terangan. Yang ketiga, zalim kepada diri sendiri. Nah, ini sekarang banyak Pak.
Mata punya hak, tapi karena Piala Dunia kita begadang sampai pagi. Itu zalim. Tubuh penuh istirahat, tapi kita tidak peduli, itu zalim. Dan semua akan dimintai tanggung jawabnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk menghindari sebab-sebab turunnya musibah ini. Kalaupun pada akhirnya kena musibah, saudara kita yang ada, kita tidak, alhamdulillah, terjauh dari musibah itu. Kita tunjukkan musibah itu sebagai ladang amal. Dengan cara apa? Pertama, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang punya kemampuan teknis, sumbangkan teknis yang Anda tahu untuk membantu saudara kita. Yang punya pengetahuan, gunakan pengetahuan itu untuk membantu dan meringankan beban teman kita, saudara kita yang kena musibah. Yang punya rezeki berlebih dan cukup, sedekahkan untuk meringankan beban mereka. Ini yang disebut orang kena musibah, kita menjadikan dia ladang amal. Mudah-mudahan musibah yang menimpa negara kita bukan berupa hukuman, bukan juga teguran, mudah-mudahan ujian, karena kita ingin naik menjadi orang-orang yang diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Barakallahu li wa lakum wa izaisil mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim.